Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas dapat memimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Adakah dari teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang coba cek di bawah meja kursi kalian apakah ada sampah ataukah sudah bersih? Siap belajar ya hari ini anak-anak? Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau tahu nih, kalian masih ingat tidak materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa? Ingat, tekanan suhu dan volume. Iya, betul. Nah, apa sih definisi dari tekanan dan juga volume kemarin? Tekanan dulu deh. Tekanan itu Bu. Tekanan yang menggerakkan massa suatu udara pada setiap satuan luas Bu. Iya, betul. Kalau volume, definisinya? Itu Bu, saya tahu. Volume itu sebuah ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Nah, betul tangan dong buat ini. Nah, berasa kalian sudah paham ya mengenai materi minggu lalu. Selanjutnya hari ini kita akan masuk kepada materi hukum Boyle. Nah, di dalam materi hukum Boyle ini kalian semua diharapkan dapat memahami konsep serta hubungan antara tekanan dan juga volume dalam keadaan atau suhu yang konstan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada quotes motivasi nih buat kalian. Bisa dibaca bersama-sama. Seperti hukum Boyle, semakin kita bertekanan oleh tekanan, semakin kita bisa memperluas potensi diri untuk belajar dan berkembang. Ya, jadi inti dari quotes motivasi ini, kalaupun kalian ada tantangan nah kalian itu jangan takut. Hal tersebut bisa memperluas potensi diri kalian dan juga pengalaman kalian dalam belajar dan juga berkembang. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada video yang harus kalian perhatikan secara seksama. Nah, berdasarkan video ini, peristiwa apa yang terjadi pada video ini? Itu Bu, memompa ban sepeda. Nah, kalian pernah nggak memompa ban sepeda? Pernah. Nah, waktu memompa ban sepeda itu, kenapa sih kok terasa berat dorongannya? Ada perbedaan tekanan. Nah, ada lagi? Ada gasnya. Ya, ada lagi nggak? Ada yang nahan, ada yang menahan. Nah, untuk membuktikan jawaban dari kalian itu benar atau salah, sekarang Ibu minta kalian semua membentuk 3 kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang ya. Silakan dibentuk kelompok terlebih dahulu. 3 gini. Ya. Sudah? Susah Bu, gini. 3 kelompok. Ini serut. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2. Kelompok 3 kali 3 ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Di mana di dalam LKPD ini kalian disuruh untuk
percobaan sederhana mengenai buku boiler. Selanjutnya kalian juga disuruh untuk mengerjakan beberapa soal di dalam LKPD ini. Selanjutnya nanti jika sudah selesai, kalian perwakilan dari 3 kelompok ini silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan melingkar-melingkar. Kita pertama yang oh iya deh lupa yang marilah lunar hingga posisi tertentu sehingga terus kemudian tutuplah ujungnya. Oh iya, waktu pengerjaannya 10 menit ya. Baik, Bu. Kalau menarik itu kalanya itu disudah ya bu sampai penulis Jika ada yang belum dipahami bisa bertanya ke ibu ya. baik bu. Ini ada bu. Ada apa bu? Saya pikir jangan jahil. Sudah, ini tekanannya kecil, besar ya. Ini. Tidak bisa ini digerak dengan memang kalau ditarik makin besar itu harus tangannya kecil begitu siap dulu mengangkat di sini. Baik bu. Sudah semua? Sudah. Nah, karena waktu juga sudah 10 menit, sekarang silakan perwakilan dari 3 kelompok yang mau maju. Volunteer ada? Kelompok berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kelompok kami. Nah, yang pertama itu kondisi dari suntikannya itu saat menarik pelunggar siringanya, tekanannya itu kecil, namun volumenya itu besar. Lalu saat mendorong itu tekanannya besar, namun volumenya kecil. Nah, selanjutnya, mengapa pada saat menarik pelunggar siringe akan terasa lebih ringan? Saat menarik pelunggar siringe akan terasa lebih ringan itu karena volume di dalam siringe bertambah, sehingga tekanan gas di dalamnya menurun. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan antara udara luar dan dalam pada siringe, di mana tekanan luar yang lebih tinggi mendorong udara masuk ke dalam siringe yang mengakibatkan pelungar menjadi lebih ringan. Selanjutnya, analisis kedua, mengapa pada saat mendorong pelungar siringe akan terasa berat? Saat mendorong akan terasa berat karena volume udara di dalam siringe berkurang, sehingga tekanan di dalamnya meningkat sesuai dengan hukum Boyle yang kita pelajari. Selanjutnya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimana hubungan antara volume dan tekanan gas? Hubungan antara volume dan tekanan gas berbanding terbalik. Jika volumenya besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulan dari praktikum yang kelompok kami lakukan yaitu diketahui bahwa hukum Boyle ini memiliki hubungan antara volume dan tekanan yang berbanding terbalik. Jika volumenya besar, maka tekanannya akan semakin kecil, dan begitu sebaliknya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Dari teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Namanya siapa, Mbak? Jessica, Bu. Oh ya, baik. Izin bertanya, apakah prinsip kerja pompa tadi yang di video itu apa sama kayak yang ini disuntikan? Baik, saya jawab ya. Jadi prinsip kerja pada pompa dan suntikan itu hampir sama, karena keduanya melibatkan perubahan volume. Pompa dan suntikan ini bekerja dengan prinsip perubahan volume untuk mengendalikan tekanan fluida. Hal ini terkait dengan hukum Boyle yang menyatakan bahwa pada suhu konstan, tekanan dan volume berbanding terbalik. Bagaimana Mbak Jessica? Ada tanggapan lain? Sudah, Bu, cukup. Terima kasih. Bu, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama jawabannya sama kelompok 2, kelompok lain? Sama. Nah, ya baik. Betul ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kalau kesimpulan dari percobaan ini tadi itu bahwa hubungan antara tekanan dan juga volume itu berbanding terbalik. Nah, sekarang silakan kalian duduk dengan baik dan benar dulu. Ya, Bu. Sudah. Nah, agar kalian lebih paham mengenai materi hukum Boyle, di sini Ibu akan menjelaskan terkait pengertian dari hukum Boyle terlebih dahulu. Nah, dari kalian, apakah ada yang tahu apa pengertian dari hukum Boyle? Itu Bu, Boyle itu hukum yang menjelaskan tentang hubungan suhu, tekanan, dan juga volumenya. Ya, betul. Itu tangan dulu, Mas. Nah, di sini hukum Boyle ini pertama
kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Robert yang menyelidiki pengaruh tekanan terhadap volume gas pada suhu yang tetap. Hukum Boyle berbunyi, pada suhu tetap tekanan di dalam ruang tertutup itu berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, berdasarkan hukum Boyle tersebut berarti hasil kali tekanan dan juga volume gas dalam ruang tertutup adalah konstan, asalkan suhunya tetap. Nah, ada yang tahu rumus dari hukum Boyle? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nala maju ke depan. Menuliskan di papan tulis. Tidak bisa ya? Iya Bang, saya Oh iya. Iya, Mbak Ibi. Bentar. Wah, nanti minta ya di TU ya. Ya Bu. Ya, jadi Mbak Ibi. Terima kasih Mbak Ibi. Baik, terima kasih Mbak Nala. Tangan dong Mbak Nala. Nah, itu ya, bahwa rumus dari hukum Boyle itu P1 dikali P1 sama dengan P2 kali P2. P1-nya apa? Tekanan. Nah, P1-nya tekanan P2-nya Tekanan akhir. P2-nya Volume akhir. Nah, betul sekali. Jadi ini merupakan rumus dari hukum Boyle. Selanjutnya, apa saja contoh penerapan dari hukum Boyle? Tadi kalian sudah melakukan percobaan. Ya. Terus ada lagi menyelam dan nah, dari penjelasan ibu tadi, dari kalian adakah yang masih belum bisa dipahami? Sudah paham ya? Karena kalian sudah menjawab, sudah paham mengenai materi hukum Boyle ini, sekarang disiapkan HP-nya. Kalian harus mengerjakan proses berikut ini. Silakan di-scan. Waktu pengerjaan 5 menit ya. Baik. Kerjakan di video. Oh iya, boleh join sama temannya. Bagaimana? Ada kendala? Tidak. Saya sudah. Nah, sudah semua ya? Mari kita lihat siapa pemenangnya hari ini. Aku. Udah. Siapa ini? Yang kedua, dan yang ketiga, Oke. Baik, nanti nilai dari kalian ini akan dimasukkan kepada nilai hari
pengajian hari ini. Baik. Nah, baik anak-anak, sekarang dari kalian apakah ada yang bisa memaparkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Lutfia. untuk pembelajaran hari ini kita itu membahas tentang buku Google. Nah, buku Google itu menyatakan bahwa tekanan sama volume itu berbagi kembali pada sumber tetap, di mana misal tekanannya itu semakin tinggi, volumenya itu semakin rendah. Nah, untuk contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu pompa, meningkat, sama gas semprot. Tepuk tangan dong. Itu ya yang disampaikan oleh Mbak Lutfia tadi, di mana buku boiler ini tadi itu mempelajari mengenai hubungan antara tekanan dan juga volume yang berbanding terbalik. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tahu nih, kalian senang nggak belajar hari ini? Senang. Senang. Senang ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi hukum Charles. Nah, kalian bisa belajar pada berbagai sumber ya. Nanti kalian bisa mencatat atau merangkum hukum Charles tersebut, materi tersebut. Nah, baik. Sekarang silakan ketua kelas dapat memimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Semangat dalam belajar ya anak-anak. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.